Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Sri Anjarwati, SEMAK, selaku dosen mata kuliah Warganegaraan. Yang kami hormati rekan-rekan dan teman-teman sekalian. Pada video kali ini, kami dari kelompok 7 akan memaparkan atau menjelaskan materi yang berjudul Geostrategi atau Ketahanan Nasional. Sebelum memasuki materi, perkenalkan nama saya Muhammad Rifaldi, nomor NIM 4322 40144. Perkenalkan, nama saya Satri Fendi Tirta dengan nomor NIM 4322 40 10 10 3. Perkenalkan, nama saya Najwa Wiyasana dengan NIM 4322 40 10 138. Perkenalkan, nama saya Rasya Anandito dari NIM 432240101125. Baik, pertama-tama kita bahas dari segi pengertian atau definisinya. Geostrategi berasal dari kata geo dan strategi. Kata geo memiliki arti bumi dan strategi yang berarti cara atau siasat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu, baik dalam keadaan perang atau damai. Jadi, yang digunakan ini tidak hanya sumber daya alamnya saja, tetapi sumber daya manusianya juga dimanfaatkan. Uh, Geostrategi Indonesia adalah strategi dalam memanfaatkan konstelasi atau keadaan geografi Indonesia untuk menentukan kebijakan dan sarana untuk mencapai tujuan nasional guna mewujudkan masa depan yang lebih baik. Jadi, geostrategi ini merupakan salah satu metode dalam mewujudkan cita-cita proklamasi yang sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui proses pembangunan nasional. Baik, selanjutnya adalah latar belakang. Apa yang melatar belakangi geostrategi Indonesia? Indonesia terletak di wilayah yang strategis, yaitu berada di antara dua benua dan dua samudra, yaitu terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kemudian Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah serta berdasarkan data dari PBB tahun 2024, Indonesia menempati urutan keempat sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak. Yang pertama kan India, kedua Cina, ketiga Amerika Serikat, dan keempat adalah Indonesia. Serta kemampuan penduduk Indonesia tidak kalah hebatnya dengan kemampuan penduduk di negara lain. Jadi dengan posisi geografis yang strategis, potensi sumber kekayaan alam yang melimpah, serta banyaknya jumlah dan kemampuan penduduknya, Indonesia menjadi ajang persaingan kepentingan dan perebutan pengaruh negara-negara besar seperti Amerika, Rusia, Cina, dan sebagainya. Untuk menjamin eksistensi bangsa di masa kini dan masa yang akan datang, bangsa Indonesia harus memiliki keuletan dan ketangguhan yang dibina secara konsisten untuk menghadapi berbagai macam tantangan uh, atau gangguan. Karena ancaman dan gangguan ini tidak hanya berasal dari luar atau eksternal, tapi juga bisa berasal dari dalam atau internal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik, selanjutnya adalah tujuan. Geostrategi Indonesia memiliki beberapa tujuan. Di antaranya yang pertama yaitu menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional, baik dari aspek ideologi, politik, sosial, budaya, maupun lain-lain, atau yang kita singkat sebagai IPOLEX Sosbud Hankam. Yang kedua adalah menunjang tugas pokok pemerintahan Indonesia. Tugas pokoknya seperti menegakkan hukum dan ketertiban, mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, mewujudkan keadilan hukum dan sosial, serta kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Isya. Nah, jadi yang berikutnya ini ada
fungsi. Fungsi daya tangkal meliputi kemampuan menangkal ancaman terhadap identitas, integritas, dan eksistensi bangsa Indonesia dalam beberapa aspek. Yang pertama itu ada ideologi. Ketangguhan menghadapi ancaman internal dan eksternal untuk menjaga kelangsungan ideologi bangsa. Yang kedua ada politik. Modernisasi, penegakan hukum, dan disiplin nasional untuk mengejar ketertinggalan dari negara maju. Hal ini tuh didasari dan atau ditentukan oleh kekokohan perpolitikan dalam menjalani kegiatan politik. Yang berikutnya ada ekonomi, ketangguhan dalam produksi, distribusi, dan konsumsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ini tuh berdasarkan secara individu atau bisa kelompok. Berikutnya ada sosial budaya, menjamin kelangsungan hidup sosial budaya bangsa dari ancaman internal dan eksternal. Nah, hal yang harus dilakukan adalah dengan mempertahankan dan mengembangkan pengetahuan dan praktik kebudayaan secara relevan. Yang terakhir itu ada Hankam, melindungi kepentingan bangsa demi keberlangsungan hidup nasional. Jadi di sini tuh harus mempertahankan kedaulatan dan integritas bangsa. Nah, berikutnya ini ada sifat. Yang pertama itu menunggal. Kesatuan antara Trigatra dan Pancagatra dalam membangun ketahanan nasional. Jadi integral di sini tuh dijalankan secara serasi, seimbang, dan harmonis. Terus berikutnya ada mawas ke dalam, fokus pada ketahanan integral bangsa. Jadi ketahanan nasional ini ditujukan ke dalam diri bangsa sendiri untuk mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya. Berikutnya ada kewibawaan, menunjukkan kewibawaan nasional. Hal ini tuh harus diperhitungkan oleh pihak lain. Yang keempat tuh ada berubah menurut waktu, dinamis dan berubah sesuai situasi bangsa. Jadi perubahan ini tuh dilihat dari kondisi bangsanya. Terus yang berikutnya tuh tidak mengutamakan adu kekuasaan, alternatif dari penggunaan kekuasaan dan kekuatan. Jadi biasanya adu kekuasaan dan kekuatan ini masih sering dilakukan oleh negara-negara maju. Terus yang keenam, percaya pada diri sendiri, berdasarkan kemampuan dan sikap percaya diri. Jadi di dalam bangsanya memiliki mental percayaan diri. Dan yang terakhir tidak tergantung pada pihak lain. Jadi dibangun atas kemampuan sendiri. Jadi kemampuan ini dibangun oleh diri sendiri dengan menggunakan aspek nasional yang ada. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar geostrategi. Geostrategi Indonesia pada hakikatnya adalah cara untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional yang ditunjukkan untuk pengamanan dan menjaga keutuhan kedaulatan negara Indonesia. Konsep geostrategi Indonesia pertama kali dilontarkan oleh Bung Karno pada tanggal 10 Juni 1948 di Kota Raja. Namun pada faktanya gagasan ini kurang dikembangkan. Setelah pengakuan kemerdekaan 1950, garis pembangunan politik berupa Nation and Character and Building yang merupakan wujud tidak langsung dari geostrategi Indonesia, yakni sebagai pembangunan jiwa bangsa. Berikut beberapa tahapan geostrategi Indonesia dari awal pembentukan hingga sekarang. Pada awalnya, geostrategi Indonesia digagas oleh Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau biasa disingkat SESKOAD di Bandung tahun 1962. Lalu pada tahun 1965, Lembaga Ketahanan Nasional mengembangkan konsep geostrategi Indonesia yang lebih maju dengan berbagai rumusan. Lalu, sejak tahun 1972, Lembaga Ketahanan Nasional terus melakukan pengkajian tentang geostrategi Indonesia yang lebih sesuai dengan Konstitusi Indonesia. Dan yang keempat, terhitung mulai tahun 1974, geostrategi Indonesia ditegaskan dalam bentuk rumusan ketahanan nasional. Pengembangan konsep geostrategi Indonesia bertujuan untuk pertama, menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional, dan yang kedua adalah menunjang tugas pokok pemerintah Indonesia. Lalu yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai komponen strategi geostrategi. Komponen strategi yang terdiri atas 8 gatra atau aspek. 8 gatra ini dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu Trigatra dan Pancagatra. Hubungan antara komponen dalam strategi Trigrata. Trigatra ini ada pertama geografis.
Letak geografis Indonesia memberikan gambaran tentang bentuk ke dalam dan bentuk luar. Bentuk ke dalam menampakkan corak, wujud, isi, dan tata susunan wilayah berupa satu kesatuan laut dengan pulau-pulau di dalamnya. Sedangkan bentuk keluar menampakkan situasi dan kondisi lingkungan yang berhubungan timbal balik antara negara dan lingkungannya. Lalu yang kedua ada kekayaan alam atau gatra kekayaan alam. Kekayaan alam yang sungguh melimpah ini sungguh harus menjadi modal utama bagi pembangunan Indonesia dan dimanfaatkan secara optimal dengan mengembangkan penguasaan teknologi yang tepat guna. Yang ketiga, ada kependudukan atau gatra kependudukan. Peran manusia yang hidup dan tinggal di Indonesia sangat penting di dalam mengusahakan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan, di dalam menentukan apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan ketahanan nasional negara Indonesia. Lalu, ada hubungan antar komponen dalam strategi Pancagrata. Di dalam Pancagrata terdapat ideologi. Ideologi mengandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan ideologi yang bersifat final dan tidak dapat ditawar lagi sebagai konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan. Lalu yang kedua ada politik. Ketahanan politik adalah fondasi kehidupan politik bangsa. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam era reformasi, tantangan politik semakin kompleks. Prinsip transparansi, akuntabilitas, good governance, penegakan hukum, partisipasi publik luas, pemerintahan bersih, reformasi birokrasi, dan demokratisasi telah menjadi norma. Lalu ada sosial budaya. Sosial budaya merupakan totalitas kehidupan masyarakat yang meliputi peralatan teknologi, sistem religi, seni, ilmu pengetahuan, dan lingkungan. Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan yang mengandung nilai-nilai nasional dan mampu merespon budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai nasional. Lalu selanjutnya ada faktor ekonomi. Faktor penting untuk meningkatkan ketahanan ekonomi antara lain melibatkan pembangunan struktur ekonomi berbasis modal, teknologi, dan manajerial, pembangunan SDM, dan pengolahan sumber daya alam yang berkelanjutan. Lalu ada HANKAM atau pertahanan dan keamanan. Konsepsi HANKAM, ketahanan nasional di bidang pertahanan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang disadari kesadaran bela negara dan kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi geografi strategis. Strategi ini mempertimbangkan faktor geografis seperti lokasi, sumber daya alam, infrastruktur, dan demografi dalam mencapai tujuan nasional. Nah, ada contoh kasus geostrategi yang ada di Indonesia. Yang pertama, masalah perbatasan timur-timur Indonesia. Salah satu contoh kasus geostrategi di Indonesia adalah masalah perbatasan negara yang dilakukan oleh Timor Leste, sebuah negara baru yang mulai berdiri semenjak lepas dari NKRI pada tahun 1999 silam. Ada 5 titik yang belum bisa terselesaikan dengan baik yang akan dibawa ke meja PBB sebagai bentuk perwujudan nilai Pancasila bidang politik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.